Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita diundang di sebuah pesta, kadang-kadang sang pengundang melalui panitia di dalam undangan itu juga mencatat, menginformasikan dress code atau busana yang pantas kita kenakan di dalam pesta itu. Ada yang meminta semuanya pakai batik bagi yang laki-laki dan ibu-ibu memakai kebaya itu misalnya. Tetapi ada juga seseorang yang mengundang kita di dalam pesta tanpa memberitahu dress code apa yang kita kenakan. Tetapi umumnya kita yang diundang memakai pakaian yang pantas untuk menghormati pesta itu dan juga tuan rumah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kalau dalam sebuah perjamuan, di dalam sebuah pesta, yang mengundang kita bukanlah manusia, tetapi Tuhan Allah sendiri? Bagaimanakah sikap kita, penampilan kita, hati dan budi kita menanggapi undangan Tuhan itu? Perjamuan Ekaristi, di dalamnya yang mengundang kita adalah Tuhan Allah sendiri. Bagaimana sikap kita? Bagaimana penampilan kita? Karena penampilan itu menggambarkan penghayatan kita pada undangan itu sendiri. Penghormatan kita kepada yang mengundang dan juga pada perjamuan, pada perayaan Ekaristi. Tetapi rupa-rupanya di dalam perayaan Ekaristi tidak cukup hanya penampilan yang kita perhatikan, kelayakan fisik kita, budi kita, tetapi juga hati, seluruh hidup kita. Maka kalau kita memperhatikan tadi di dalam ritus pembuka, ada satu ritus pemeriksaan batin dan juga ritus tobat. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil hari ini, di dalam Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14, Yesus bersabda dengan memakai perumpamaan untuk menggambarkan siapa saja yang layak masuk di dalam kerajaan surga itu, dengan perumpamaan pesta nikah sang anak raja. Yang mengundang adalah sang raja. Tetapi ketika diberi undangan, silakan masuk dalam pesta, ada yang menolak, ada yang menanggapi dengan kebencian, bahkan kejahatan. Tetapi ini yang harus kita perhatikan. Ada yang mau datang, tetapi tidak berpakaian pesta. Sehingga ketika sang raja menemui orang itu dan berkata, "Saudara, bagaimana mungkin saudara masuk di dalam pesta ini dengan berpakaian yang tidak pantas?" Dia menyuruh keluar orang itu. Mengapa? Karena dia tidak memantaskan dirinya di dalam sebuah pesta. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Allah itu selalu memberikan kesempatan kepada kita, mengundang kita untuk memasuki kerajaannya. Maka kalau kita memperhatikan kitab suci, kita sebenarnya orang-orang yang dibaptis, yang mengimani Kristus, diberikan kesempatan, pintu kerajaan surga dibuka bagi kita. Silakan masuk di dalamnya dengan memantaskan diri, dengan perubahan-perubahan diri, pertobatan-pertobatan. Dan perlu kita menyadari, Tuhan Allah mengundang kita, tetapi juga sekaligus kalau kita tidak berubah, tidak bertobat, maka Tuhan Allah berinisiatif untuk mengubah kita. Maka kalau kita membaca tadi, bacaan pertama itu sangat indah. Di dalam kitab Yehezkiel bab 36 ayat 23 sampai 28. Hati yang baru diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah. Perubahan-perubahan hidup, pertobatan-pertobatan hidup sebenarnya sudah ditawarkan oleh Allah kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mau mendengarkan,
mau menanggapi, mau menyatakan, mewujudkannya di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingat pesan Paus kita, Paus Fransiskus, di dalam seruan apostoliknya, Evangelii Gaudium, khususnya nomor 3. Tuhan Allah tidak pernah lelah untuk mengampuni kita. Hanya saja manusialah yang sering lelah untuk mencari Allah. Ketika Allah mengundang kita di dalam perayaan Ekaristi, dalam hidup kita, di dalam keluarga, untuk bertobat, memperbarui hidup kita, marilah kita tanggapi dengan sikap, dengan siap, dengan sikap kerendahan hati di hadapannya.